Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian lihat mungkin hanya bayangan, tapi apa yang kalian rasakan adalah peringatan. Selamat datang di Misteri Malam, tempat di mana logika berhenti dan ketakutan dimulai. Namaku Bagas. Jika ada satu hal yang paling aku benci sekaligus aku syukuri dalam hidup ini, itu adalah aroma tubuhku sendiri. Sejak aku masih kecil, saat jemari ibuku menyisir rambutku setelah aku lelah bermain layang-layang, beliau selalu berbisik bahwa aku adalah anak yang istimewa. Tubuhku mengeluarkan aroma melati yang sangat lembut setiap kali aku merasa lelah atau saat matahari mulai tenggelam di cakrawala. Namun, di balik pujian itu, aku selalu melihat ada gurat kecemasan di wajah ibu. Beliau menyebutnya tulang wangi. Bagi orang awam, memiliki aroma tubuh yang harum secara alami mungkin terdengar seperti anugerah. Namun, bagi mereka yang memahami dunia di balik selaput mata manusia, tulang wangi adalah sebuah tanda sebuah undangan terbuka bagi mereka yang tak terlihat. Ayah sering mengingatkanku untuk selalu rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Beliau bilang, cahaya yang terlalu terang di tengah kegelapan akan selalu mengundang laron untuk datang mendekat. Pagi itu, suasana di ruang tamu rumahku terasa sangat hangat. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah jendela, menerangi dibu-dibu yang menari di udara. Di hadapanku, duduk tiga sahabat terbaikku, Rian, sosok yang selalu ceria, Siska, perempuan tangguh yang hobi memotret, dan Doni yang paling teliti dalam urusan perlengkapan logistik. Kami sedang membentangkan peta pendakian Gunung Lawu. Malam 1 Suro adalah waktu yang paling magis. Gas, ujar Rian sambil menyesap kopi hitamnya. Banyak orang mendaki ke sana untuk mencari ketenangan, untuk merenung. Bayangkan betapa damainya suasana di puncak nanti. Aku tersenyum tipis, meski ada sedikit desir halus di dadanya yang sulit aku jelaskan. Gunung Lawu bagi banyak orang adalah tempat yang suci, penuh dengan sejarah dan legenda, dan mendakinya tepat pada malam penggantian tahun penanggalan Jawa terasa seperti sebuah rencana yang sempurna untuk menutup perjalanan kami tahun ini. Segala persiapan telah kami lakukan dengan sangat matang. Doni telah memeriksa tenda, kompor, dan kantong tidur kami sebanyak 3 kali. Siska sudah menyiapkan baterai kamera cadangan. Semuanya tampak baik-baik saja. Semuanya terasa normal. Kamu tidak apa-apa, Gas? Tubuhmu mulai beraroma bunga lagi, tanya Siska sambil menatapku dengan heran. Aku terkesiap, lalu tertawa kecil untuk menutupi kegugupanku. Mungkin karena aku terlalu bersemangat memikirkan rencana kita. Kalian tahu sendiri kan, kalau aku capek atau terlalu senang, aromanya keluar sendiri. Itu justru bagus, sahut Doni sambil menepuk bahuku. Setidaknya di tengah hutan nanti, kita tidak perlu membawa pewangi ruangan. Cukup berdiri di dekat Bagas, dan kita akan merasa seperti di taman bunga. Kami semua tertawa. Tawa yang tulus, tanpa beban, dan penuh dengan harapan akan sebuah petualangan yang indah. Saat itu, tidak ada satupun dari kami yang menyadari bahwa alam semesta sedang mendengarkan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kabut tebal yang menyelimuti puncak Lawu, sesuatu yang sangat tua sedang menunggu. Sesuatu yang telah lama merindukan aroma yang sedang menguar dari tubuhku. 1 hari sebelum keberangkatan, aku duduk di teras belakang rumah, menatap langit yang mulai jingga. Ibu menghampiriku dan memberikan sebuah bungkusan kecil berisi garam dan doa. Tangan ibu terasa dingin saat menggenggam jemariku. Bagas, ingat pesan ibu. Jika kau mencium bau yang lebih wangi dari aromamu sendiri, jangan pernah menoleh. Jika kau mendengar namamu dipanggil oleh suara yang kau kenali, tapi tidak ada orangnya, jangan pernah menjawab, bisik ibu dengan nada yang sangat serius. Ibu, tenang saja. Aku pergi bersama teman-teman yang hebat. Kami sudah sering mendaki bersama, jawabku, mencoba menenangkan hati ibu yang tampak gelisah. Ibu hanya mengangguk pelan, meski matanya berkata lain. Beliau tahu apa yang tidak aku ketahui. Beliau mengerti bahwa tulang wangi bukan sekadar istilah, melainkan sebuah ikatan batin antara pemiliknya dengan dunia yang lebih luas dari sekadar apa yang bisa disentuh tangan. Malam itu, aku menutup mata dengan perasaan yang campur aduk. Di dalam mimpiku, aku melihat puncak gunung yang tertutup salju tipis, dan seorang pria tua berdiri membelakangiku, menunjuk ke arah matahari yang tak pernah terbit. Namun, saat aku terbangun, yang tersisa hanyalah aroma melati yang semakin kuat di kamar tidurku. 700 langkah pertama menuju perjalanan ini akan segera dimulai. Dan aku tidak menyadari bahwa ini adalah awal dari ujian yang akan mengubah hidupku selamanya. Semua baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini.
Perjalanan dimulai dari sebuah diskusi panjang di teras rumah yang sejuk. Kami berempat sudah mendaki banyak puncak. Namun Gunung Lawu selalu memiliki daya tarik yang berbeda. Ada semacam wibawa yang terpancar dari siluet gunung itu saat dilihat dari kejauhan. Bagi Ryan, ini adalah perjalanan spiritual. Bagi Siska, ini adalah perburuan foto lanskap terbaik. Bagi Doni, ini adalah ujian manajemen logistik. Numumbag, ini adalah sebuah panggilan yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Kami memutuskan untuk mendaki melalui jalur Cito. Jalur itu terkenal dengan keindahan Candy-Candinia dan pemandangan yang memukau, namun juga dikenal sebagai jalur yang paling kental dengan suasana mistis. Apalagi kami akan tiba di sana tepat pada malam penggantian tahun penanggalan Jawa. Sebuah waktu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Semua perlengkapan sudah siap, lapor Doni sambil mencatat di buku saku kecilnya. Tenda 2 unit, bahan makanan untuk 3 hari, air mineral yang cukup, dan obat-obatan pribadi. Kita berangkat pagi hari supaya bisa sampai di pos 3 sebelum matahari terbenam. Siska sibuk membersihkan lensa kameranya. Aku dengar, saat malam 1 suro, banyak peziarah yang naik ke puncak untuk berdoa. Suasananya pasti akan sangat dramatis. Aku ingin mengabadikan momen ketika obor-obor mereka terlihat seperti deretan bintang di lereng gunung. Aku mendengarkan percakapan mereka sambil terus merapikan isi ranselku. Sejujurnya, hatiku masih terasa sedikit bimbang karena wejangan ibu malam sebelumnya. Aroma melati dari tubuhku pagi ini terasa lebih tajam dari biasanya, padahal aku belum melakukan aktivitas fisik yang berat. Aku merasa seolah-olah tubuhku sedang memberikan sinyal peringatan, atau mungkin sebuah respon terhadap sesuatu yang sedang menungguku di sana. Gas, kamu melamun lagi? Ryan menepuk pundakku, memecah keheningan pikiranku. Tenang saja, kita ini tim solid, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lawu akan menyambut kita dengan baik. Aku mengangguk dan mencoba memaksakan sebuah senyuman. Iya, aku hanya sedang berpikir, apakah jaketku cukup tebal untuk suhu di puncak nanti? Hari itu kami habiskan dengan tawa dan candaan, seolah-olah tidak akan ada hambatan di depan mata. Kami pergi ke pasar untuk membeli beberapa bekal tambahan. Aku melihat orang-orang di pasar menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan saat aku lewat. Beberapa orang tua tampak berhenti sejenak dari kegiatannya, menghirup udara dalam-dalam, lalu menatapku dengan mata yang sayu namun penuh makna. Aku tahu apa yang mereka rasakan. Mereka mencium wangi itu. Malam sebelum keberangkatan, kami menginap di sebuah penginapan kecil di kaki gunung untuk memudahkan mobilisasi pagi hari. Udara di sana sangat dingin, namun segar. Kami duduk melingkar di atas tikar, menikmati teh hangat dan pisang goreng. Suara jangkrik dan embusan angin yang menerpa pepohonan pinus menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Semuanya terasa begitu damai. Tidak ada firasat buruk yang muncul di permukaan. Hubungan kami berempat pun sedang di titik paling harmonis. Ini akan menjadi pendakian terbaik kita tahun ini, kata Siska dengan penuh keyakinan. Kita akan melihat matahari terbit pertama di tahun yang baru dari puncak tertinggi. Kami saling beradu gelas teh, merayakan persahabatan dan petualangan yang akan segera dimulai. Doni kemudian mematikan lampu, memberi isyarat agar kami segera beristirahat demi menjaga stamina. Di dalam kegelapan kamar, aku berbaring sambil menatap langit-langit kayu. Pikiranku melayang pada setiap jengkal jalur pendakian yang pernah aku baca di artikel-artikel internet. Namun, tepat sebelum aku terlelap, aku mendengar suara ketukan halus di jendela kayu di samping tempat tidurku. Hanya 3 kali ketukan. Tok, tok, tok. Aku bangkit dan membuka gorden sedikit, namun tidak ada siapapun di luar. Hanya ada kegelapan dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Aku kembali berbaring, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah suara ranting pohon yang mengenai kaca. Aku tidak tahu bahwa ketukan itu adalah sebuah sapaan, sebuah pemberitahuan bahwa mereka sudah mengetahui keberadaanku di kaki gunung mereka. Di dalam tidurku, aku tidak lagi bermimpi tentang puncak gunung, melainkan tentang ribuan pasang mata yang menatap dari balik pepohonan, menantikan kedatangan sang pemilik tulang wangi esok hari. Petualangan yang sesungguhnya akan dimulai, dan kondisi yang baik-baik saja ini akan menjadi kenangan yang sangat mahal harganya. Fajar menyingsing dengan warna keunguan yang membelah langit Karanganyar. Kami memulai langkah pertama dari pintu pendakian jalur Cito. Udara pagi itu terasa begitu murni, membawa aroma tanah basah dan pinus yang menyegarkan paru-paru. Langkah kami terasa ringan, diiringi bunyi sepatu yang beradu dengan jalanan setapak yang masih tertata rapi. Di sekitar kami, hamparan kebun teh milik warga terlihat hijau membentang, seperti permadani raksasa yang menutupi lereng gunung. Lihat, gerbang candinya terlihat sangat megah dalam balutan kabut, seru Siska sambil mengarahkan kameranya ke arah Candi Cito yang menjulang di kejauhan. Kami melewati gapura yang menyerupai arsitektur kerajaan masa lampau.
Rasanya seperti sedang melangkah masuk ke dimensi waktu yang berbeda. Ada perasaan hormat yang mendalam saat kami berjalan melintasi situs suci tersebut. Doni, sebagai pemimpin perjalanan, mengingatkan kami untuk selalu menjaga sikap dan tutur kata. Di tempat seperti ini, adat dan sopan santun adalah hal yang utama, lebih penting daripada kecanggihan alat pendakian yang kami bawa. Perjalanan dari pangkalan awal menuju pos 1 masih terasa sangat menyenangkan. Kami sesekali berpapasan dengan warga lokal yang membawa keranjang di punggung mereka. Anehnya, setiap kali aku melewati mereka, para warga itu akan berhenti sejenak. Mereka tidak menyapa seperti biasanya, melainkan hanya menundukkan kepala dengan sangat dalam, seolah-olah sedang menghormati seseorang dengan kedudukan tinggi yang sedang lewat. Gasp! Apa kamu merasa mereka sedikit aneh hari ini? Bisik Ryan kepadaku. Mungkin karena ini malam 1 suro. Ryan, suasananya memang pasti lebih hikmat. Jawabku berusaha berpikiran positif. Meski aku merasa aroma melati dari tubuhku semakin menguat seiring kami melangkah lebih tinggi ke dalam hutan. Memasuki pos 1 menuju pos 2, vegetasi mulai berubah menjadi lebih rapat. Pohon-pohon besar dengan batang yang dililit lumut hijau mulai mendominasi pemandangan. Cahaya matahari hanya mampu menembus sela-sela dedaunan secara samar, menciptakan garis-garis cahaya yang indah namun misterius. Burung-burung berkicau dengan nada yang tidak biasa, terdengar seperti sedang bersahutan memberikan informasi tentang kehadiran kami kepada penghuni hutan yang lebih dalam. Sejauh ini semuanya sesuai jadwal, kata Doni sambil melihat jam tangannya. Kita akan sampai di pos 2 dalam waktu 30 menit lagi. Kita bisa makan siang di sana. Kami duduk sejenak di sebuah batang pohon tumbang untuk mengatur napas. Siska membagikan sebotol air mineral dan beberapa butir coklat untuk menambah energi. Suasana di antara kami masih dipenuhi canda tawa. Siska bercerita tentang rencana pameran fotonya, sementara Ryan terus menggoda Doni yang sangat kaku dengan jadwalnya. Kami benar-benar merasa bahwa ini adalah pendakian yang sempurna. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada perasaan terancam. Namun, di tengah keriuhan itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan angin yang berembus. Angin itu tidak terasa dingin menyengat, melainkan terasa hangat, seolah-olah ada seseorang yang sedang membisikkan sesuatu tepat di belakang telingaku. Setiap kali aku menoleh, yang kutemukan hanyalah kekosongan hutan. Aku mencoba menyeka leherku yang terasa lembab. Wangi melati itu kini tidak lagi lembut, melainkan mulai tercium seperti wangi bunga yang diletakkan di atas pusara yang masih baru. Ada apa, Gas? Wajahmu sedikit pucat, tanya Doni dengan nada khawatir. Hanya sedikit pusing, karena penyesuaian ketinggian. Mungkin, kilahku. Aku tidak ingin merusak suasana hati teman-temanku yang sedang sangat bersemangat. Kami pun melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak dengan kemiringan yang menantang otot kaki. Namun, anehnya, aku tidak merasa lelah sama sekali. Kakiku terasa ringan, seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat yang sedang menarikku untuk terus berjalan lebih cepat, masuk lebih dalam ke jantung Gunung Lawu. Gerbang selamat datang yang sesungguhnya telah kami lewati, dan alam Lawu seolah-olah sedang membukakan jalan karpet merah untukku. Saat kami mencapai batas antara hutan terbuka dan hutan lumut yang gelap, aku berhenti sejenak dan menatap ke belakang. Pemandangan kota di bawah sana sudah tertutup kabut tipis. Aku merasa dunia yang kukenal sudah tertinggal jauh di belakang. Di hadapanku kini adalah kegelapan hutan yang penuh rahasia. Semua terlihat tenang, semua terlihat baik-baik saja. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa ketenangan ini adalah ketenangan sebelum badai besar melanda. Kami telah resmi masuk ke dalam wilayah kekuasaan mereka, tepat di hari ketika batas antara dua dunia menjadi setipis helai rambut. Kami tiba di pos 2, tepat saat matahari berada tepat di atas kepala. Namun sinarnya nyaris tak mampu menembus tajuk pepohonan yang semakin rapat. Udara di sini terasa lebih berat, seolah oksigen bercampur dengan partikel-partikel tak kasat mata yang memenuhi rongga dada. Doni segera menurunkan ranselnya dan mulai menyiapkan kompor lapangan untuk memasak mie instan, sementara Siska dan Ryan sibuk merapikan tempat duduk dari batang pohon. Akhirnya, sampai juga. Bau tanah di sini sangat menenangkan ya, ujar Ryan sambil meregangkan otot-otot lengannya. Aku tidak menjawab. Perhatianku teralihkan oleh sesuatu di sudut area perkemahan yang sedikit menjorok ke arah lembah. Di sana, di bawah pohon tua yang akarnya melilit seperti jemari raksasa, duduk seorang kakek tua. Beliau mengenakan pakaian tradisional, Jawa lengkap dengan beskap hitam yang sudah pudar warnanya dan kain jarik yang tersampir rapi. Di depannya, terdapat sebuah kendi tanah liat yang masih mengeluarkan uap tipis, seolah isinya baru saja mendidih. Kakek itu menatapku. Matanya teduh, namun ada kedalaman yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Beliau mengangguk pelan,
lalu menuangkan air dari kendi ke dalam sebuah cangkir batok kelapa. Dengan gerakan tangan yang sangat halus, beliau menyodorkan cangkir itu ke arahku, mengisyaratkan agar aku mendekat dan meminumnya. "Gas, kamu mau kemana?" Suara Doni memecah keheningan. Ada kakek di sana. Kasihan. Beliau sendirian. "Mungkin kita bisa berbagi makanan kita," jawabku sambil melangkah perlahan menuju pohon tua itu. Rian dan Siska saling berpandangan. Kakek yang mana?" "Gas?" tanya Siska dengan nada bingung. Ia mengarahkan kamera digitalnya ke arah yang kutunjuk, lalu melihat ke layar pencari. Tidak ada siapa-siapa di bawah pohon itu. "Gas, hanya ada tumpukan daun kering." Aku menghentikan langkahku. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku menoleh kembali ke arah kakek itu. Beliau masih di sana. Bahkan kini beliau tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat sangat tulus, namun menyimpan misteri yang pekat. Ia meletakkan cangkir batok kelapa itu di atas tanah, tepat di depan akar pohon, lalu perlahan sosoknya memudar seperti asap yang tertiup angin, hingga benar-benar hilang dari pandangan matanya. Tapi, tadi jelas sekali ada orang duduk di sana, gumamku. Suaraku sedikit bergetar. "Mungkin kamu kelelahan." "Gas, halusinasi karena kekurangan cairan itu biasa dalam pendakian." Doni mencoba menenangkanku sambil menyodorkan segelas air mineral yang nyata dari botol plastik kami. "Duduklah dulu, makan yang banyak." Aku duduk bersila di samping teman-temanku, namun pikiranku tertinggal di bawah pohon tua itu. Wangi melati dari tubuhku mendadak berubah menjadi sangat tajam, hingga Siska harus menutup hidungnya sejenak. Aku merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengawasi kami dari balik semak-semak. Bukan mata yang penuh amarah, melainkan mata yang penuh dengan rasa lapar akan kehadiran manusia saat aku mencoba menyuapkan makanan ke mulutku. Rasa makanannya terasa hambar, seperti mengunyah kertas basah. Aku melihat ke arah piringku, dan untuk sekilas, nasi putih yang aku makan tampak berubah menjadi butiran pasir hitam. Aku segera meletakkan piring itu dengan tangan gemetar. "Aku tidak nafsu makan," bisikku. Kejadian di pos 2 ini adalah retakan pertama dalam dinding kenyamanan kami. Teman-temanku masih tertawa, namun tawa mereka kini terdengar jauh. Seolah-olah ada sekat kaca transparan yang mulai memisahkanku dari dunia mereka. Aku menyadari bahwa jamuan yang ditawarkan kakek tadi bukanlah sekadar air, melainkan sebuah penanda bahwa di gunung ini aku bukan lagi tamu yang hanya sekadar lewat, melainkan tamu yang kehadirannya telah dinantikan oleh mereka yang tidak memiliki raga. Rasa damai yang kami bawa dari bawah kini mulai terkikis, digantikan oleh kewaspadaan yang mencekam. Awan kelabu mulai turun menyelimuti tajik-tajik pohon saat kami meninggalkan pos 2. Suasana yang tadinya ceria perlahan berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar langkah kaki kami yang menginjak dedaunan kering dan deru napas yang semakin berat. Aku berjalan di barisan tengah, diapit oleh Doni yang memimpin di depan, dan Rian serta Siska yang mengikuti di belakang. "Aneh," gumam Doni tiba-tiba. Ia berhenti dan menatap kompas yang tergantung di lehernya. Kami semua ikut berhenti. "Ada apa, Don?" tanya Rian sambil menyeka keringat di dahinya. "Jarumnya tidak mau diam," jawab Doni dengan nada bingung. Aku mendekat dan melihat ke arah kompas itu. Jarum besi kecil di dalamnya tidak menunjuk ke arah utara, melainkan berputar-putar dengan sangat cepat, seolah-olah sedang menari mengikuti irama musik yang tidak terdengar. Jarum itu bergerak liar, lalu tiba-tiba berhenti tegak lurus, menunjuk ke arah hutan lebat di sebelah kanan. Kami sebuah wilayah yang tidak memiliki jalur pendakian sama sekali. "Mungkin ada kandungan biji besi yang sangat kuat di bawah tanah ini," ujar Siska mencoba memberikan penjelasan logis. Meski tangannya terlihat sedikit gemetar saat ia memegang tali kameranya, Doni mengeluarkan alat navigasi digital berbasis satelit miliknya. Ia menekan beberapa tombol, namun layarnya hanya menampilkan garis-garis statis yang berkedip. Sinyalnya hilang total. Padahal menurut peta satelit, di ketinggian ini, kita seharusnya masih bisa mendapatkan posisi yang akurat. Aku merasakan udara di sekitar kami mendadak menjadi sangat dingin. Jenis dingin yang tidak hanya menyentuh kulit, tapi juga merasuk ke dalam dada. Aroma melati dari tubuhku kembali menguar, tapi kali ini bercampur dengan bau tanah yang sangat basah. Aku menatap ke arah jalur di depan kami. Jalur setapak yang seharusnya jelas terlihat, tiba-tiba tampak bercabang menjadi 3 bagian yang identik. "Don, tadi jalurnya hanya satu kan?" tanyaku dengan suara rendah. Doni menatap ke depan dan terdiam. Wajahnya memucat. "Iya, seharusnya hanya satu jalur menanjak. Kenapa sekarang ada 3? Kami berdiri terpaku di tengah kesunyian hutan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Seolah-olah alam semesta sedang menahan napas
menunggu keputusan apa yang akan kami ambil. Rian mencoba memeriksa jalur di sebelah kiri, namun baru beberapa langkah berjalan, ia segera kembali dengan wajah ketakutan. "Jangan lewat sana. Aku baru saja melihat bayangan hitam besar berdiri di balik pohon. Dan dia tidak punya wajah," bisik Rian dengan napas tersengal. Ketakutan mulai merayap di antara kami seperti kabut yang perlahan menelan kaki. Doni mencoba menenangkan kami dan memutuskan agar kami tetap di jalur tengah, mengikuti insting pendaki yang ia miliki. Kami berjalan dengan sangat hati-hati, saling berpegangan pada tas kawan di depan agar tidak terpisah. Namun, setiap kali aku menoleh ke arah kompas Doni yang masih tergantung, jarumnya terus menunjuk ke arahku. Kemanapun aku melangkah, jarum itu mengikuti gerakanku. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Gangguan ini bukan karena alam, melainkan karena diriku. Tulang wangi dalam tubuhku telah menjadi magnet yang mengacaukan arah, menarik energi dari gunung ini untuk menciptakan labirin yang tak berujung. Kami tidak sedang tersesat di gunung. Kami sedang disesatkan oleh kehadiranku sendiri. "Tetap bersama, jangan ada yang melepaskan pegangan," teriak Doni saat kabut putih mulai turun dengan sangat pekat. Hingga aku bahkan tidak bisa melihat punggung Doni yang hanya berjarak 1 lengan dariku. Di tengah kabut itu, aku mendengar suara tawa halus seorang wanita, sangat dekat, tepat di samping telingaku. Kabut putih yang turun bukan lagi sekadar fenomena alam. Ia terasa tebal, dingin, dan seolah memiliki tekstur seperti kapas yang menyumbat indera. Aku hanya bisa melihat ransel Doni sebagai satu-satunya penanda arah. Suasana menjadi sangat kedap. Suara langkah kaki teman timangku terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Padahal kami berjalan beriringan. "Bagas, tolong ibu nak." Langkahku terhenti seketika. Suara itu begitu jernih, begitu lembut, dan sangat aku kenali. Itu adalah suara ibuku. Namun, suara itu tidak datang dari arah depan maupun belakang, melainkan dari balik rumpun semak belukar di sebelah kiri jalur yang kami lalui. "Gumamku, jangan berhenti, gas, terus je," teriak Doni dari depan. Suaranya terdengar parau dan teredam kabut. Aku mencoba mengabaikan suara itu dan kembali melangkah. Namun panggilan itu datang lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. "Bagas, kakiku terjepit akar nak. Sakit sekali. Kenapa kamu meninggalkan ibu di sini?" Hatiku mencelos. Logikaku mengatakan bahwa ibu berada di rumah, ratusan kilometer dari Gunung Lawu. Namun, emosi dan rasa bakti sebagai anak seolah melumpuhkan akal sehatku. Aku menoleh ke arah semak itu dan melihat sesosok bayangan wanita yang mengenakan kebaya yang persis seperti milik ibuku, sedang terduduk lemas di bawah pohon besar yang tertutup kabut. "Tunggu sebentar, Don Siska, ibuku di sana," teriakku sambil melepaskan peganganku pada tas Doni. "Bagas, jangan lepaskan, kembali," teriak Rian. Namun suaranya seolah ditarik oleh angin dan menghilang. Aku berlari menembus semak belukar, mengabaikan duri-duri yang menggores jaketku. Pikiranku hanya terfokus pada sosok yang kupikir adalah ibuku. Semakin aku mendekat, sosok itu semakin menjauh, seolah mengajakku masuk lebih dalam ke jantung hutan yang belum pernah terjamah manusia. Aku terus mengejar, memanggil-manggil nama ibu dengan suara yang mulai serak. Tiba-tiba, sosok itu berhenti di depan sebuah tebing kecil yang tertutup lumut. Saat ia berbalik, jantungku seolah berhenti berdetak. Sosok itu tidak memiliki wajah. Di tempat yang seharusnya ada mata dan mulut, hanya ada kulit rata yang pucat pasi. Sosok itu lalu menghilang ke udara, meninggalkan aroma bunga melati yang sangat menyengat, aroma yang sama dengan yang keluar dari tubuhku sendiri. Aku terkesiap dan segera berbalik untuk kembali ke jalur semula. Namun segalanya telah berubah. Jalur pendakian yang tadi aku lalui sudah hilang. Tidak ada lagi jejak langkah kaki. Tidak ada lagi suara teriakan teman-temanku. Yang ada hanyalah pohon-pohon raksasa yang tampak identik kemanapun aku memandang. "Doni, Siskeri," aku berteriak sekuat tenaga hingga tenggorokanku terasa panas. Hanya sunyi yang menjawab. Hutan Lawu Siloala telah menelanku bulat-bulat. Aku kini menyadari kesalahan fatal yang kubuat. Aku telah melanggar pesan ibu. Aku telah menjawab suara yang tak berwujud. Kabut mulai menipis perlahan. Namun pemandangan yang tersisa membuat leherku terasa kaku. Aku tidak lagi berada di jalur. Cito, aku berdiri di sebuah area luas yang dipenuhi oleh batu-batu nisan tua tanpa nama yang tersusun rapi di bawah. Naungan pohon-pohon yang menangiskan getah merah. Aku benar-benar sendirian di dimensi yang salah. Tulang wangi dalam tubuhku kini bergejolak hebat, seolah memanggil ribuan penghuni tempat itu untuk keluar dari persembunyian mereka. Episode ini adalah akhir dari masa aman kami. Perburuan terhadap sang pemilik wangi telah resmi dimulai.
Aku jatuh terduduk di atas tanah yang dingin. Keheningan di tempat ini terasa mencekam, seolah-olah suara napasku sendiri adalah kebisingan yang mengganggu ketenangan para penghuni alam ini. Di hadapanku, deretan nisan tua tanpa nama itu tampak seperti saksi bisu atas ribuan rahasia yang terkubur di Gunung Lawu. Aroma melati dari tubuhku kini bukan lagi sekadar wangi bunga, melainkan terasa seperti beban berat yang menarik segala sesuatu yang gelap untuk mendekat. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar. Saat aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku, aku berbalik dan menemukan sesosok bayangan putih yang tinggi menjulang. Sosok itu tidak menakutkan seperti bayangan tak berwajah tadi. Ia memancarkan cahaya redup yang menenangkan, seperti sinar rembulan yang tertutup awan. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun ia mengenakan jubah putih panjang yang berkibar meski tak ada angin. "Anak pemilik tulang wangi." Suara itu terdengar bukan di telingaku, melainkan langsung di dalam pikiranku. Suaranya berat namun penuh dengan kebijaksanaan. "Kau telah melangkah terlalu jauh dari jalur manusia." Aku mencari teman-temanku. "Di mana mereka?" tanyaku sambil mencoba berdiri, meski kakiku terasa seperti lemas. "Teman-temanmu masih di sana, di dunia yang kau tinggalkan. Namun kau berada di batas antara dua alam. Tulang wangimu adalah lentera yang terlalu terang di malam satu suro ini. Banyak dari mereka yang ingin menggunakan ragamu untuk sekadar merasakan kembali hangatnya matahari." Jelas sosok itu. Aku merasa dingin yang luar biasa menjalar di punggungku. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin pulang. Sosok itu menunjuk ke arah puncak gunung yang samar-samar terlihat di balik kabut abadi. "Hanya ada satu jalan. Kau harus mencapai puncak Hargodalam sebelum fajar menyingsing. Di sana terdapat titik suci, di mana dua alam bertemu dengan harmoni. Kau harus melakukan pembersihan diri dan mengunci wangi tubuhmu dengan doa yang tulus. Jika kau gagal sampai di sana sebelum matahari pertama terbit, wangi ini akan menyeretmu masuk selamanya ke dalam pelukan gunung ini. Tapi aku sendirian. Aku tidak tahu jalannya." Ucapku putus asa. "Keyakinanmu adalah petamu," jawab sang penjaga. "Dan ingatlah, setiap rintangan yang kau hadapi nanti adalah cerminan dari rasa takutmu sendiri. Jangan melihat dengan mata, tapi lihatlah dengan hati yang bersih." Setelah mengucapkan kalimat itu, sang penjaga perlahan memudar, meninggalkan aku kembali dalam kesunyian yang mencekam. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa lumpuh oleh ketakutan. Aku memiliki sebuah tujuan. Aku harus mencapai Hargodalam, bukan hanya untuk keselamatanku sendiri, tetapi aku yakin jika aku berhasil sampai ke sana, aku bisa menemukan cara untuk kembali kepada teman-temanku. Aku mulai melangkah, meninggalkan area pemakaman sunyi itu. Setiap langkah yang kuambil kini terasa lebih berat, seolah-olah tanah di bawah kakiku mencoba menahan keberangkatanku. Namun, bayangan wajah ibu dan tawa sahabat-sahabatku menjadi bahan bakar yang membakar semangatku. Aku mulai mendaki, bukan sebagai pendaki yang mencari kesenangan, melainkan sebagai jiwa yang sedang memperjuangkan haknya untuk tetap menjadi manusia. Malam satu suro baru saja dimulai, dan perjalanan menuju puncak tertinggi kini menjadi ujian hidup dan mati bagiku. Aku memulai pendakian tunggal itu dengan jantung yang bertalu-talu. Jalur yang kuhadapi kini bukan lagi jalan setapak yang biasa dilalui manusia. Akar-akar pohon besar melilit di permukaan tanah, seperti urat nadi raksasa yang berdenyut. Setiap kali kakiku menginjak permukaan tanah, aku merasa sioliola gunung ini sedang bernapas. Aroma melati dari tubuhku semakin tajam, dan aku menyadari bahwa hal itu mempermudah sesuatu untuk mengikutiku. Di kegelapan yang pekat, aku mendengar suara gemeresik dari balik semak-semak. Bukan suara langkah kaki satu orang, melainkan seperti ratusan makhluk kecil yang merayap di atas dedaunan kering, mengikuti setiap gerak-geriku dari jarak yang sangat dekat. "Fokus, Bagas, jangan menoleh," bisikku pada diri sendiri. Mengulang pesan dari sang penjaga. Rintangan pertama muncul saat aku tiba di sebuah lereng yang curam. Di sana, suhu udara merosot tajam, hingga aku bisa melihat uap napasku membeku di udara. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul belasan bayangan berbentuk manusia yang berdiri mematung di sepanjang jalur. Mereka tidak bergerak, tidak pula bersuara. Mereka hanya berdiri dengan kepala tertunduk, menghalangi satu-satunya jalan menuju ke atas. Aku mencoba berjalan melewati mereka dengan sangat hati-hati. Namun, saat aku berada tepat di tengah-tengah kerumunan bayangan itu, suhu mendadak berubah menjadi sangat panas. Angin yang tadinya dingin berganti menjadi embusan udara yang menyesakkan, membawa aroma dupa yang sangat kuat. "Berikan kami sedikit saja wangimu." Suara-suara lirih itu terdengar seperti desis ular,
Salah satu bayangan itu mengangkat tangannya, mencoba menyentuh ujung jaketku. Aku merasakan sensasi dingin yang luar biasa saat jemari bayangan itu mendekat. Seolah-olah ia ingin menyedot seluruh energi kehangatan dari tubuhku. Aku segera memejamkan mata dan merapal doa yang diajarkan ibu sejak kecil. Aku membayangkan aroma melati ini bukan lagi sebuah undangan, melainkan sebuah pelindung yang membentengi jiwaku. Keajaiban kecil terjadi. Saat aku memfokuskan pikiranku pada doa, bayangan-bayangan itu perlahan bergeser, memberikan ruang bagiku untuk lewat. Mereka tampak tidak tahan dengan keteguhan hati yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku terus berjalan mendaki, meski otot-otot kakiku mulai berteriak karena kelelahan. Namun, ujian sesungguhnya belum berakhir. Saat aku berhasil melewati kerumunan bayangan itu, aku sampai di sebuah area yang sangat luas dan datar. Di sana, tidak ada pohon, tidak ada rumput, hanya ada hamparan pasir hitam yang sangat halus. Di tengah hamparan itu, aku melihat sebuah cahaya redup yang berkedip-kedip. Aku tahu itu bukan cahaya senter milik Doni atau teman-temanku. Itu adalah cahaya dari tempat yang disebut banyak pendaki, sebagai wilayah yang tak boleh dimasuki tanpa izin. Tapi, untuk mencapai Hargo Dalam, aku harus melewati hamparan pasir itu. Tekadku sudah bulat. Aku harus sampai di puncak sebelum fajar meningsing, atau aku akan menjadi bagian dari banggan-biangan sunyi yang baru saja kulewati. Aku melangkah masuk ke dalam hamparan pasir hitam yang luas. Tempat ini dikenal dalam legenda sebagai Pasar Dieng atau Pasar Setan. Namun, apa yang kulihat saat ini jauh lebih mencekam daripada sekadar cerita pengantar tidur. Di depanku, kabut membentuk bayangan-bayangan bangunan kayu dan lapak-lapak dagangan yang seolah nyata. Namun semuanya tidak memiliki suara. Benar-benar sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada teriakan pedagang, hanya ada angin yang bersiul di antara celah-celah batu. Namun, yang membuat dadaku sesak adalah pemandangan yang tersaji di lapak-lapak itu. Di atas meja kayu yang rapuh, bukan sayuran atau buah-buahan yang dijajakan, melainkan barang-barang yang sangat aku kenali. Center Real Camera Seek. Gumamku pelan saat melihat benda-benda itu tergeletak begitu saja di atas. Salah satu lapak, aku merasa ada godaan yang sangat besar untuk mendekat dan mengambil barang-barang itu. Pikiranku mulai berputar. Jika barang mereka ada di sini, apakah mereka juga ada di sekitar sini? Tiba-tiba, dari balik sebuah tiang kayu, muncul seorang wanita dengan pakaian adat yang sangat rapi. Ia tidak menatapku dengan seram, melainkan tersenyum manis, sebuah senyuman yang sangat menenangkan, namun terasa janggal. "Ambillah nak, ini milik kawanmu. Mereka meninggalkannya sebagai ganti agar bisa pulang," ucap wanita itu dengan suara yang terdengar seperti denting lonceng kecil. Aku berhenti tepat satu langkah di depan lapak itu. Aroma melati dari tubuhku mendadak bergejolak, seolah ingin melepaskan diri dan berpindah ke arah wanita itu. Aku teringat pesan sang penjaga, "Jangan melihat dengan mata, tapi lihatlah dengan hati yang bersih." Aku mencoba memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aroma yang keluar dari lapak itu bukan wangi barang-barang sahabatku, melainkan bau busuk kayu yang lapuk dan lumut mati. Wanita di hadapanku bukanlah manusia yang ingin menolong, melainkan perwujudan dari keinginan batinku yang ingin segera bertemu kembali dengan teman-temanku. "Aku tidak butuh barang itu. Aku hanya butuh jalan menuju Hargo Dalam," kataku dengan suara tegas. Meski jantungku berdegup kencang, wanita itu tertawa. Suara tawanya berubah menjadi seperti gesekan kayu kering yang patah. Ia perlahan mundur dan menghilang ke dalam kabut. Seketika itu juga, pemandangan pasar yang ramai tadi lenyap. Yang tersisa hanyalah hamparan pasir hitam yang dingin dan bebatuan besar yang bisu. Aku menyadari bahwa ini adalah ujian batin. Pasar ini tidak ingin mengambil nyawaku secara langsung, melainkan ingin menukar wangiku dengan ilusi kebahagiaan. Jika tadi aku menyentuh barang-barang itu, aku mungkin akan terjebak selamanya di pasar ini, menanti pembeli yang tak akan pernah datang. Aku melanjutkan langkah, melewati pasir hitam itu dengan hati-hati. Kakiku terasa berat, seolah setiap butir pasir menempel dan mencoba menarikku ke bawah. Namun, di kejauhan, aku mulai melihat siluet bayangan sebuah bangunan yang kokoh di tempat yang lebih tinggi. Hargo Dalam sudah dekat. Namun, sebelum aku mencapainya, aku mendengar suara isak tangis yang sangat aku kenal. Itu suara Siska. Dan suara itu terdengar sangat nyata di belakang, sebuah bongkahan batu besar. Aku membeku di tengah hamparan pasir hitam yang sunyi. Isak tangis itu terdengar begitu memilukan, seolah-olah setiap tetes air matanya mampu membelah keheningan malam yang sakral ini. Itu suara Siska, sahabatku yang paling tangguh.
yang kini terdengar begitu rapuh. Bagas, tolong aku. Di sini gelap sekali. Suara itu berasal dari balik sebuah bongkahan batu besar yang tertutup lumut kerak. Aku melangkah, ragu. Akal sehatku meneriakkan peringatan bahwa ini adalah tipu daya. Namun nuraniku memberontak. Bagaimana jika itu benar-benar Siska? Bagaimana jika teman-temanku terjebak di sini karena kesalahanku yang memiliki tulang wangi? Aku mendekati batu itu. Di sana, aku melihat sosok Siska terduduk lemas. Pakaian pendakiannya tampak kusam, dan wajahnya tersembunyi di balik telapak tangannya. Di sampingnya, Ryan dan Doni tampak terbaring tak berdaya. Seolah-olah seluruh energi mereka telah dihisap habis oleh gunung ini. Siska! Ryan, aku berlari mendekat. Tanganku terjulur ingin merengkuh bahu mereka. Namun, tepat sebelum jemariku menyentuh jaket Siska, aku merasakan aroma melati dari tubuhku berdenyut hebat. Denyutan itu terasa seperti sengatan listrik yang menyadarkanku. Aku menghentikan gerakanku. Ada yang salah. Di tempat sedingin ini, mengapa aku tidak bisa melihat uap napas keluar dari mulut mereka? Mengapa dada mereka tidak bergerak naik turun layaknya orang yang sedang bernapas? Ayo, Bagas. Genggam tanganku. Mari kita pulang bersama, ujar sosok yang menyerupai Siska itu. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, bukan hitam, bukan putih, melainkan kosong seperti lubang tak berujung. Senyumnya melebar melampaui batas kewajaran manusia. Di saat itulah aku menyadari bahwa ini adalah ujian kehilangan yang paling berat. Gunung ini tidak sedang mengancam nyawaku, melainkan sedang menyerang rasa kasih sayangku. Mereka menggunakan citra orang-orang yang kucintai untuk membuatku melepaskan perlindungan batinku. Kalian bukan sahabatku, bisikku dengan suara parau. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan karena takut, tapi karena pedih melihat sosok sahabatku digunakan sebagai alat tipu daya. Bagas, tega sekali kau meninggalkan kami di sini. Suara Doni terdengar, namun nadanya datar tanpa emosi. Aku memejamkan mata erat-erat. Aku meremas bungkusan kecil pemberian ibu yang sejak tadi kusimpan di saku jaket. Aku mulai merapal doa, memohon kekuatan bukan untuk diriku sendiri, melainkan agar sahabat-sahabatku yang asli di luar sana dilindungi dari segala mara bahaya. Jika aku mencintai mereka, aku harus menyelamatkan diriku sendiri agar bisa membawa mereka pulang. Kalian hanyalah bayangan dari ketakutanku, teriakku dengan lantang. Seketika itu juga, pemandangan memilukan di depanku hancur berkiping-kaping seperti cermin yang pecah. Sosok Siska, Ryan, dan Doni lenyap menjadi kabut abu-abu yang terbang tertiup angin. Hamparan pasir hitam itu kembali sunyi. Aku berdiri sendirian, terengah-engah dengan keringat dingin yang membasahi dahi. Di depanku, sebuah tangga batu alami yang menuju ke tempat lebih tinggi mulai terlihat. Cahaya rembulan samar-samar menyinari sebuah gerbang kayu tua yang bersahaja, namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Itulah Hargo Dalam. Aku telah melewati rintangan terberat dalam jiwaku, melepaskan keterikatan pada ilusi demi sebuah kebenaran. Aku mulai menaiki anak tangga itu satu persatu. Setiap langkah terasa seperti membuang beban berat dari pundakku. Namun, tepat di depan gerbang kayu itu, aku menyadari bahwa aroma melatiku tiba-tiba menghilang sepenuhnya, berganti dengan bau udara yang hampa. Aku kehilangan tandaku. Aku kini berada di ambang keputusan yang akan menentukan apakah aku bisa kembali menjadi atau selamanya menjadi bagian dari sunyinya lau. Aku berdiri di depan gerbang kayu Hargo Dalam yang tampak begitu bersahaja, namun memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, keanehan baru muncul. Saat aku melintasi ambang gerbang itu, aroma melati yang biasanya menguar dari tubuhku hilang sama sekali. Aku merasa hampa, seolah-olah sebagian dari jiwaku baru saja dicabut paksa. Udara di sekitarku mendadak menjadi sangat statis. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya kesunyian yang menulikan telinga. Aku mencoba melangkah maju, namun kabut yang tadinya hanya setinggi pinggang, kini naik dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, kabut itu berubah menjadi putih pekat yang seolah memiliki masa. Aku tidak bisa melihat tanganku sendiri saat direntangkan ke depan. Ini bukan lagi sekadar kabut gunung biasa. Ini adalah kabut abadi, sebuah dinding gaib yang memisahkan niat manusia dengan kesucian puncak. Doni, Siska. Aku mencoba memanggil lagi, meski aku tahu itu sia-sia. Suaraku tidak bergema. Suara itu seolah tertahan oleh kabut yang mengelilingiku, membuatnya terdengar mati bahkan sebelum sampai ke telingaku sendiri. Aku mencoba merogoh saku jaket untuk mengambil senter cadangan yang diberikan Doni. Namun tanganku hanya meraba kain yang kosong. Semua alat pendakian yang aku bawa, tas ransel, botol air, hingga jaket tebal yang melindungi tubuhku terasa menghilang secara perlahan dari
Kesadaranku, aku merasa seperti sedang melayang di tengah ketiadaan. Usaha fisikku untuk berjalan maju terasa sia-sia. Kemanapun aku melangkah, aku tetap berada di titik yang sama. Aku mencoba berlari, namun kakiku seolah terendam di dalam cairan kental yang tidak terlihat. Apakah ini akhirnya? Bisikku dalam hati. Rasa putus asa mulai merayap naik dari ujung kaki menuju jantungku. Selama ini, aku mengandalkan tulang wangi itu sebagai penanda keberadaanku. Dan sekarang, setelah wangi itu hilang, aku merasa kehilangan identitas. Tanpa aroma itu, aku hanyalah seonggok daging di tengah keabadian gunung yang tak bertepi. Aku mencoba mengingat jalur yang baru saja kulewati. Namun ingatanku tentang jalur Cito, pos-pos pendakian, bahkan wajah temen-timangku mulai memudar. Tertutup oleh putihnya kabut yang menyesakkan, aku terduduk di atas tanah yang tak terasa teksturnya. Dingin yang kurasakan bukan lagi dingin yang menggigit kulit, melainkan dingin yang membekukan pikiran. Aku menyadari bahwa seluruh kekuatan otot, kecanggihan alat, dan strategi pendakian yang kami susun selama berbulan-bulan tidak ada artinya di sini. Di Hargo Dalam, hukum alam manusia tidak berlaku. Di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara detak jantung. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Deg, 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 deg. Aku tersadar bahwa itu bukan detak jantungku sendiri. Suara itu berasal dari bawah tanah yang kupijak. Gunung Lawu seolah sedang memberitahuku bahwa ia sedang memperhatikan setiap tetes ketakutan yang mengalir dalam darahku. Aku terjebak dalam ruang hampa di mana waktu seolah berhenti, dan setiap usaha untuk keluar secara fisik hanya membawaku Kegelapan yang datang setelah kabut putih itu bukanlah kegelapan malam yang biasa. Ini adalah kegelapan yang pekat. Seolah-olah cahaya telah diusir selamanya dari tempat ini. Aku mencoba menyalakan pemantik api yang tersisa di saku celanaku. 1 kali, 2 kali, bunga api memercik, namun api itu tidak mau menyala. Oksigen seolah menolak untuk membakar apapun di sini. Aku terjebak dalam hitam yang absolut. Jangan bersembunyi. Kami tahu kau di sana. Suara itu muncul bukan dari satu arah, melainkan seperti bisikan ribuan laron yang mengerumuni satu titik cahaya. Mereka adalah entitas yang sejak tadi mengikutiku dari jalur bawah. Tanpa wangi melati yang biasanya membungkus jiwaku, mereka kini bisa melihat inti diriku yang telanjang tanpa pelindung. Wangimu, kemana wangi itu? Desis sebuah suara yang terasa sangat dingin di tengkukku. Aku merasakan tanggon-tanggon yang tak terlihat, mulai meraba jaket dan rambutku. Mereka tidak mencubit atau memukul, tapi setiap sentuhan mereka terasa seperti es batu yang ditempelkan langsung ke saraf-sarafku. Mereka mencari aroma melati yang telah hilang. Bagiku, hilangnya wangi itu adalah kehampaan. Tapi bagi mereka, itu adalah pencurian. Mereka merasa aku telah menyembunyikan makanan yang seharusnya menjadi hak mereka di malam satu suro ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Pergela, teriakku sambil mengibaskan tangan ke udara kosong. Namun, semakin aku meronta secara fisik, semakin erat mereka mengepungku. Kegelapan ini mulai masuk ke dalam indera penglihatanku, hingga aku tidak bisa membedakan apakah mataku sedang terbuka atau tertutup. Aku mencoba berlari, namun aku menabrak sesuatu yang keras dan dingin, sebuah pilar batu tua yang tampaknya merupakan bagian dari bangunan suci. Hargo Dalam yang tersembunyi di tengah kepungan itu. Aku menyadari bahwa cahaya senter atau api tidak akan menolongku. Kegelapan ini adalah ujian batin. Sesuatu di dalam diriku mulai berbisik, memintaku untuk menyerah saja. Biarkan mereka mengambil apa yang tersisa. Bisik pikiran jahat itu. Berikan ingatanmu tentang ibu. Berikan kenanganmu tentang sahabat-sahabatmu. Maka kegelapan ini akan berakhir. Aku menggigil hebat. Suhu udara seolah turun di bawah titik beku. Jika aku memberikan ingatanku, aku mungkin akan selamat secara fisik. Tapi aku akan kembali ke dunia bawah sebagai cangkang kosong tanpa jiwa. Aku akan hidup, tapi aku tidak akan tahu siapa diriku. Tidak. Bisikku pelan di tengah gigilan. Kalian boleh mengambil suaraku, kalian boleh mengambil kehangatanku, tapi kalian tidak akan pernah mendapatkan ingatanku. Tepat saat aku mengucapkan itu, bisikan-bisikan itu berubah menjadi jeritan yang melengking. Seolah mereka kecewa karena aku menolak tawaran itu. Kegelapan terasa semakin menghimpit paru-paruku, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan pasir. Aku hanya bisa bersandar pada pilar batu dingin itu, menunggu keputusan takdir yang seolah berada di ujung tanduk. Aku merangkak di atas tanah yang terasa semakin kasar dan tajam. Kegelapan pekat perlahan mulai tersibak, namun bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh pijar kemerahan yang muncul dari arah bawah. Saat kabut tipis di depanku menghilang, aku tersentak dan segera mengerem gerakanku. Hanya berjarak beberapa sentimeter dari jemari tanganku, tanah itu berakhir. Aku berada di tepi sebuah tebing yang sangat curam. Di bawah sana,
Bukan jurang berbatu yang kulihat, melainkan lautan awan yang bergolak seperti air mendidih. Anehnya, tebing ini tidak ada dalam peta jalur pendakian manapun yang pernah kupelajari. Seharusnya, di titik koordinat ini, aku berdiri di pelataran datar Hargodalam. Namun, dunia yang kupijak sekarang seolah telah terpelintir keluar dari logika manusia. Ini jalan buntu, bisikku dengan suara yang hampir habis. Aku menoleh ke belakang. Jalur yang baru saja kulewati kini telah tertutup oleh dinding kabut hitam yang bergerak maju seperti gelombang pasang. Aku terjepit di antara kegelapan yang menuntut ingatanku dan jurang awan yang seolah memanggilku untuk melompat. Seluruh usaha fisikku mendaki berjam-jam, melawan dingin dan berlari dari bayangan kini menemui kegagalan total. Tidak ada lagi jalan untuk mendaki lebih tinggi dan tidak ada jalan untuk kembali pulang. Aku melihat kakiku, sepatu pendakianku telah hancur dan telapak kakiku mulai mati rasa. Di saat itulah, aku menyadari betapa kecilnya diriku di hadapan kekuatan Gunung Lawu. Selama ini aku mengandalkan kekuatan kakiku, ketajaman mataku, dan wangi tubuhku. Kini, semuanya telah diambil dariku. Aku berdiri di tepi tebing sebagai manusia biasa yang paling lemah, tanpa perlindungan apapun. Mengapa aku harus memiliki tulang wangi jika akhirnya hanya untuk terjebak di sini? Teriakku ke arah jurang. Suaraku tidak memantul. Sebaliknya, dari arah jurang itu, muncul manifestasi dari rasa takutku yang terdalam. Aku melihat bayangan diriku sendiri berdiri di atas awan yang bergolak. Bayangan itu tampak tenang, namun wajahnya memancarkan kesedihan yang luar biasa. Ia seolah mewakili bagian dari diriku yang sudah menyerah pada keadaan di titik ini. Aku menyadari bahwa rintangan fisik telah berakhir. Gunung ini tidak lagi menguji ketahanan tubuhku, melainkan menguji batas keyakinanku. Aku telah mencoba segalanya secara fisik dan semuanya gagal. Senter mati, jalur hilang, twin men tertinggal, dan tubuhku tidak lagi harum. Aku benar-benar berada di titik 0. Satu-satunya pilihan yang tersisa di depan mata adalah menyerah pada kegelapan di belakangku, atau tetap berdiri di tepi tebing ini sampai fajar menjemput nyawaku dalam kedinginan. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku merasakan sebuah getaran lembut dari saku jaketku, bungkusan kecil dari ibu. Bungkusan itu tidak hilang, meski semua alat lainnya lenyap. Itu adalah pengingat bahwa di saat semua indera manusia gagal, masih ada sesuatu yang tersisa. Sebuah ikatan batin yang tak bisa diputus oleh dimensi apapun. Angin di tepi tebing itu menderu, membawa bisikan-bisikan yang kini tidak lagi mengancam, melainkan merayu. Dinding kabut hitam di belakangku semakin mendekat, menyisakan ruang berdiri yang hanya cukup untuk 2 telapak kaki. Di hadapanku adalah jurang tanpa dasar, dan di belakangku adalah kegelapan yang siap menelan jiwaku. Tiba-tiba, permukaan awan di bawah tebing itu berubah. Seperti sebuah layar raksasa, aku melihat bayangan Rian, Siska, dan Doni. Mereka tidak lagi dikejar hantu, tapi mereka tampak mematung di jalur pendakian manusia, membeku di tengah kabut. Mereka terperangkap di antara 2 dunia, karena aku telah melepaskan pegangan tangan mereka di episode sebelumnya. Mereka menjadi jangkar yang tertahan di sana karena jiwaku terseret ke dimensi ini. Jika kau ingin mereka kembali ke jalur manusia, kau harus memberikan bayarannya. Suara tanpa wujud itu kembali muncul. Kali ini terdengar sangat agung, seperti suara gunung itu sendiri. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku dengan air mata yang mulai membeku di pipi. Identitasmu. Seluruh ingatanmu tentang siapa dirimu sebagai Bagas. Jika kau melepaskan memori itu, kau akan menjadi bagian dari kami, menjadi penjaga baru di gunung ini. Dan sebagai gantinya, teman-temanmu akan dilepaskan ke dunia mereka. Jantungku terasa diremas. Pilihan ini adalah pilihan yang paling sulit. Jika aku menolak, kami berempat akan terjebak selamanya di sini sebagai bayangan tanpa arah. Jika aku menerima, teman-temanku akan selamat, tetapi aku tidak akan pernah mengenali mereka lagi. Aku akan melupakan wajah ibuku. Aku akan melupakan harumnya tanah setelah hujan di kampung halamanku. Dan aku akan melupakan namaku sendiri. Aku memegang bungkusan dari Ibu Eratrat. Aku menyadari bahwa tulang wangi ini bukan sekadar aroma, tapi adalah ikatan yang menarik segala hal gaib padaku. Untuk memutus lingkaran ini, aku harus merelakan segalanya. Apakah tidak ada jalan lain? Aku bertanya dengan putus asa. Hanya sunyi yang menjawab. Di saat itulah, aku teringat wajah ibu saat memberikan bungkusan ini. Beliau tidak menangis karena takut aku hilang. Beliau bersedih karena tahu bahwa suatu saat, aku harus mengambil keputusan besar untuk orang lain. Kasih sayang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan. Baiklah, bisikku pelan. Ambil ingatan keberadaanku. Biarkan teman-temanku pulang. Biarkan mereka sampai ke puncak dengan selamat.
meski mereka harus melupakan bahwa aku pernah ada di antara mereka. Seketika, rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalaku. Aku merasa seperti ribuan benang emas ditarik paksa dari otakku. Aku melihat bayangan masa kecilku, wajah teman-temanku, dan senyum ibuku terbang satu persatu ke arah langit malam yang pekat. Aku mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Pandanganku mengabur, dan tubuhku terasa seringan kapas. Tepat sebelum ingatan terakhirku tentang namaku sendiri hilang, aku menjatuhkan diriku ke arah depan, bukan ke jurang, tapi bersujud di tepi tebing itu. Aku tidak menyerahkan diri pada kegelapan, melainkan menyerahkan ego dan identitasku pada kesucian Hargodalam. Aku memilih untuk mati sebagai Bagas, agar mereka bisa hidup sebagai manusia. Aku tidak lagi merasa takut. Rasa takut membutuhkan ingatan akan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Namun kedua hal itu baru saja kurelakan. Dalam posisi sujud di tepi tebing yang gaib, aku merasa dunia di sekitarku mulai bergetar. Kabut hitam yang tadinya ingin menelanku perlahan berhenti bergerak. Keheningan yang tadinya mencekam, kini berubah menjadi keheningan yang suci. Seperti suasana di dalam rumah ibadah yang sangat tua. Aku tidak lagi berusaha melawan dengan otot atau lari dengan kaki. Aku melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. Aku diam. Dalam diam itu, aku merapal doa yang paling tulus yang tersisa di lubuk hatiku yang paling dalam. Bukan doa untuk meminta keselamatan fisik, melainkan doa penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta alam semesta. Jika keberadaanku di sini adalah bagian dari takdirmu, maka aku rida. Jika wangiku adalah ujian, maka aku ikhlas menjalaninya. Bisik nuraniku di tengah kekosongan identitas. Tiba-tiba, bungkusan kecil pemberian ibu yang sejak tadi ku genggam mulai memancarkan cahaya putih yang sangat lembut. Garam dan doa di dalamnya seolah bereaksi terhadap ketulusanku. Cahaya itu tidak menyilaukan, melainkan terasa hangat, seperti pelukan seorang ibu di malam yang dingin. Perlahan, cahaya itu merambat ke tanganku, lalu menyelimuti seluruh tubuhku. Keajaiban terjadi. Aroma melati yang tadinya sangat tajam dan mengundang entitas gaib, perlahan mulai meredup. Aroma itu tidak hilang karena dicuri, melainkan terkunci ke dalam tulang-tulangku. Aku merasakan energi yang sangat tenang mengalir di pembuluh darahku. Cahaya dari bungkusan itu mulai mengikis kabut hitam di sekelilingku, menciptakan sebuah lingkaran perlindungan yang tak tertembus dari balik kegelapan. Aku mendengar suara-suara bisikan itu menjauh. Mereka tidak lagi lapar, karena mereka tidak lagi bisa melihat cahaya tulang wangiku yang terbuka. Aku telah berhasil menundukkan egoku. Dan dengan begitu, aku tidak lagi terlihat sebagai mangsa oleh penghuni Lawu. Di tengah kesendirian itu, aku melihat sebuah tangga cahaya yang muncul dari dasar jurang awan, menuju ke arah bangunan utama Hargodalam. Aku menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari perjalananku, melainkan awal dari proses penyembuhan. Aku telah kehilangan banyak ingatanku sebagai Bagas. Namun, sebagai gantinya, aku mendapatkan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai menaiki tangga cahaya itu dengan tenang. Setiap langkah yang kuambil kini terasa nyata, membumi, dan penuh keyakinan. Aku bukan lagi pendaki yang tersesat, melainkan seorang musafir yang sedang menuju rumah. Di ujung tangga itu, aku melihat siluet 3 orang yang sangat aku kenali, sedang berdiri mematung di tengah pelataran puncak yang kini tersinari oleh cahaya rembulan yang asli. Harapan untuk kembali menjadi manusia kini mulai mekar kembali di tengah dinginnya malam satu suro. Kegelapan yang pekat perlahan mulai memudar di ufuk timur. Garis tipis berwarna jingga keunguan muncul membelah langit, menandakan bahwa malam satu suro yang panjang telah berakhir. Saat sinar matahari pertama menyentuh bebatuan Hargodalam, kabut-kabut tebal yang sedari tadi menghimpit jiwaku seolah menguap, ditarik oleh kekuatan cahaya yang tak terbendung. Aku berdiri di pelataran suci itu, dengan tubuh yang terasa sangat ringan. Aku menatap kedua telapak tanganku. Mereka tidak lagi pucat pasi, melainkan mulai memerah dialiri darah yang hangat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aku menghirup udara di sekitarku, lalu mencium pergelangan tanganku. Sendiri, wangi melati itu benar-benar telah hilang. Aroma yang selama 20 tahun ini menjadi identitas sekaligus kutukanku telah lenyap sepenuhnya. Kini, yang tercium hanyalah aroma tanah pegunungan yang segar, bau embun yang menempel di daun, dan wangi pakaianku yang terkena asap api unggun. Aku merasa seolah-olah sebuah beban raksasa yang tidak kasat mata telah diangkat dari pundakku. Penyerahan diriku di tepi tebing tadi telah mengubah struktur tulang wangi itu menjadi tulang manusia biasa yang tidak lagi mengundang perhatian dunia lain. Bagas, sebuah suara memanggil namaku. Suara itu nyata, bergetar dan memiliki napas. Aku menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di bawah naungan atap bangunan Hargodalam, Siska, Rian,
dan Doni berdiri dengan wajah yang kebingungan. Mereka tampak seperti orang yang baru saja tersadar dari tidur berjalan yang sangat panjang. "Kalian selamat," seruku. Aku ingin berlari memeluk mereka, namun kakiku terasa kaku oleh rasa haru yang luar biasa. "Apa yang terjadi?" tanya Doni sambil memegangi kepalanya. "Terakhir yang aku ingat, kita terjebak kabut di dekat pos 5. Lalu aku merasa seperti berjalan di dalam mimpi selama berjam-jam. Bagaimana kita bisa sampai di puncak secepat ini?" Mereka tidak ingat. Mereka tidak ingat tentang kakek di pos 2, tentang kompas yang menari, atau tentang sosok-sosok tanpa wajah yang mengejarku. Bagiku, itu adalah bayaran terkecil yang sangat adil. Biarlah hanya aku yang menyimpan memori tentang kengerian semalam. Biarlah mereka hanya mengingat bahwa kami berhasil menaklukkan puncak Lawu dengan kerja keras dan kekompakan. Aku mendekati mereka dan tersenyum, sebuah senyum yang tulus, meski mataku masih menyisakan sisa kelelahan yang luar biasa. Mungkin semangat kita yang membawa kita sampai ke sini tanpa sadar. Lihatlah, matahari terbit di tahun yang baru. Siska segera mengangkat kameranya yang entah bagaimana sudah kembali menggantung di lehernya dan mengabadikan momen fajar itu. Rian menarik napas panjang, menikmati udara puncak yang bersih di bawah cahaya fajar yang menyilaukan. Aku menyadari bahwa aku memang kehilangan identitas lamaku sebagai si pemilik aroma melati. Namun di tempat ini, aku menemukan kembali kemanusiaanku yang sejati. Perjuangan keras di tengah ketiadaan itu akhirnya menemui resolusinya. Sebuah akhir yang tenang, sehangat cahaya matahari yang mulai membasuh bumi Lawu. Perjalanan turun dari puncak Hargo Dalam terasa jauh lebih singkat daripada saat kami mendaki. Matahari kini telah naik setinggi Galah, menyiram seluruh lereng Gunung Lawu dengan cahaya keemasan yang hangat. Jalur yang semalam tampak seperti labirin maut, kini hanyalah jalan setapak berbatu yang diapit oleh hamparan bunga Edelweiss yang sedang merekah. Teman-temanku berjalan di depanku dengan langkah yang riang. Mereka terus berbincang tentang betapa ajaibnya pendakian ini. Bagi mereka, hilangnya ingatan akan horor semalam digantikan oleh perasaan kemenangan yang luar biasa. Aku merasa seperti terlahir kembali. "Gas!" seru Rian sambil melompat melewati sebuah akar pohon. Badanku terasa enteng sekali, seperti semua beban di pundakku tertinggal di atas sana. Aku hanya tersenyum di belakang mereka. Aku tahu persis mengapa mereka merasa begitu ringan. Aku telah membayar pajak perjalanan kami dengan kepingan ingatanku dan aroma tubuhku. Namun, melihat mereka tertawa kembali adalah upah yang jauh lebih besar dari apapun yang hilang dariku saat kami mencapai batas hutan lumut di pos 4. Kami bertemu dengan serombongan pendaki lain yang baru akan naik. Mereka menyapa kami dengan ramah, menanyakan kondisi cuaca di atas. Yang membuatku tertegun adalah saat aku melewati mereka, tidak ada lagi tatapan aneh. Tidak ada orang tua yang berhenti untuk menghirup udara di dekatku. Aku benar-benar telah menjadi orang biasa. Aku merasa bebas, seolah-olah penyamaranku sebagai manusia kini telah sempurna. "Bagas, kamu kok jadi pendiam sekali sejak turun?" tanya Siska sambil menyejajarkan langkahnya denganku. Ia menatapku dengan seksama, lalu mengerutkan kening. "Kok bau melatimu hilang? Sekarang kamu bau keringat pendaki biasa." Aku tertawa lepas. Sebuah tawa yang tidak lagi tertahan oleh kecemasan. "Mungkin aromanya sudah tertiup angin puncak, sis. Bagus kan? Jadi kalian tidak perlu merasa sedang mendaki bersama toko bunga lagi." Siska ikut tertawa dan menepuk bahuku. "Iya sih, tapi itu yang membuatmu unik. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat dan kita bisa pulang lengkap." Sesampainya di gerbang jalur Cito di kaki gunung, kami disambut oleh aroma kopi dari woreng-woreng penduduk. Di sana, aku melihat seorang nenek penjual bunga sesajen yang sedang duduk di bangku kayu. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia tersenyum sangat lebar dan mengangguk perlahan. Ia tidak bicara, namun tatapannya seolah berkata, "Selamat, kau telah lulus ujian di rumah kami." Kami duduk di warung itu, memesan nasi pecel panas dan teh manis. Saat uap teh itu mengenai wajahku, aku menyadari bahwa dunia nyata ini sangatlah indah. Setiap gigitan makanan, setiap suara klakson kendaraan di kejauhan, dan setiap percakapan acak dengan warga lokal terasa seperti anugerah yang sangat mahal. Aku telah kembali dari ambang ketiadaan, dan fajar yang menyambutku hari ini adalah awal dari hidupku yang baru. Hidup di mana aku tidak lagi dikejar oleh bayangan, melainkan berjalan beriringan dengan cahaya matahari. Langkah kaki kami menyentuh aspal di area parkir jalur Cito dengan rasa syukur yang membuncah. Perjalanan turun ini bukan sekadar perpindahan fisik dari ketinggian menuju dataran rendah, melainkan sebuah proses transisi kembali ke realitas. Bagi Doni, Rian, dan Siska, mereka hanya baru saja menyelesaikan pendakian yang melelahkan namun berkesan. Namun bagiku,
Setiap langkah turun adalah proses melepaskan sisa-sisa kengerian yang masih menempel di jiwaku. Gunung Lawu di belakang kami tampak berdiri dengan megah. Puncaknya kini tertutup awan putih yang tenang. Tidak ada lagi kesan mencekam. Yang ada hanyalah wibawa sebuah alam yang telah memberikan pelajaran berharga. Aku menoleh sejenak ke arah puncak, membisikkan kata terima kasih di dalam hati. Aku berterima kasih karena telah diizinkan kembali, meski harus meninggalkan sebagian dari identitas. Lamaku di sana, kami berhenti di sebuah warung kecil untuk membersihkan diri sebelum pulang. Saat aku membasuh wajahku dengan air pegunungan yang jernih, aku menatap bayanganku di cermin yang retak. Wajah di dalam cermin itu tampak lebih dewasa, lebih tenang. Ketakutan yang dulu sering membayangi mataku kini telah digantikan oleh kedamaian yang kokoh. Aku bukan lagi Bagas yang merasa terkutuk karena aroma tubuhnya, melainkan Bagas yang menghargai setiap embusan napas sebagai manusia biasa. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, aku duduk di teras bersama ibuku. Beliau menatapku dengan lekat, lalu tersenyum sambil mengusap pundakku. Beliau tidak perlu bertanya apa yang terjadi di Lawu. Seorang ibu selalu tahu ketika anaknya telah melewati badai besar dalam hidupnya. Wangi itu sudah tidak ada, Bu, ucapku pelan. Ibu tahu, Nak, wangi itu hanyalah jembatan. Sekarang setelah kamu berhasil menyeberanginya dengan ketulusan hati, jembatannya sudah tidak diperlukan lagi, jawab ibu dengan bijak. Aku menyadari bahwa kelebihan atau keunikan yang kita miliki apapun bentuknya seringkali merupakan ujian tersembunyi. Tulang wangi itu bukan untuk dipamerkan atau dituruti egonya, melainkan sebuah cara alam semesta menguji seberapa besar kita mampu menjaga kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Melalui peristiwa di Malam Satu Suro, aku belajar bahwa kekuatan fisik dan logika ada batasnya. Di titik di mana manusia sudah tidak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri. Hanya penyerahan diri secara spiritual dan kasih sayang yang tuluslah yang mampu membuka jalan keluar. Kini, setahun telah berlalu sejak pendakian berdarah batin di Gunung Lawu itu. Aku masih sering mendaki gunung bersama Doni, Siska, dan Rian. Namun, suasananya telah berbeda. Aku tidak lagi merasa cemas saat matahari terbenam atau saat kabut mulai turun. Aku telah belajar untuk hidup selaras dengan alam, menghormati setiap dimensi kehidupan, tanpa harus merasa terancam atau merasa lebih tinggi. Setiap kali aku melihat gunung dari kejauhan, aku selalu teringat bahwa kita hanyalah tamu di dunia ini. Kita tidak pernah benar-benar menaklukkan puncak gunung. Kitalah yang ditaklukkan oleh kesadaran bahwa kita sangat kecil di hadapan ciptaannya. Pelajaran terbesar yang kubawa pulang bukan tentang cara bertahan hidup di hutan, melainkan tentang cara menjaga cahaya di dalam hati agar tidak padam oleh kegelapan apapun. Aroma melati itu memang telah pergi, namun wangi kebaikan dan ketulusan kini menjadi aroma baru yang coba aku tanam dalam setiap langkah hidupku. Gunung Lawu tetap berdiri di sana, menjaga rahasianya sendiri, sementara aku terus melangkah maju sebagai manusia baru yang bersyukur atas setiap detik kehidupan yang diberikan.